Shalom, salam channel Injili. Kali ini kita akan mendengarkan presentasi dari Saudara David tentang hukuman akhir. Jadi kepada saudara kami persilakan. Baik, terima kasih. Shalom, salam Injili. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah saya hukuman akhir. Yang pertama kita akan mengetahui hukuman akhir menurut KBBI ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hukuman akhir adalah peraturan atau ada yang secara resmi dan yang telah menjadi budaya yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah setempat. Hukuman akhir juga mempunyai akar yang berarti mengganti kerugian atau memperbaiki. Keseimbangan dari kata ini dipakai khusus dalam bidang hukum. Menurut pengertian hukum, penghukuman atau yang lebih dikenal dengan pemidanaan atau yang dengan bahasa lainnya disebutkan dengan pertanggungjawaban pidana, diartikan sebagai suatu bentuk kewajiban yang untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seorang yang telah dirugikan. Maka pada dasarnya hukuman akhir ini akan diperhadapkan kepada orang yang melakukan dosa. Yang kedua, bentuk penghukuman akhir. Ada 4 tingkat penghukuman yang terjadi di kehidupan selama di bumi pada penghukuman akhir nantinya. Yang pertama, tingkat pertama kita akan merasakan ataupun merasa panas yang merupakan satu bagian dari siksaan tubuh yang diremukkan adalah bagian yang lain dari siksaan. Anggota-anggota tubuh kita pun akan hancur oleh tekanan antara kedua yang batu yang dipanaskan nanti ya. Tekanan itu cukup kuat untuk menghancurkan tulang-tulang rusuk dan organ-organ dalam tubuh kita. Ketika di sini maka saya jelaskan bahwa di sini tingkat pertama ini memang manusia akan merasakannya nanti pada penghukuman akhir. Tingkat kedua, penghukuman tingkat kedua ini dijelaskan melalui kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kita bisa lihat dari Lukas pasal 16 ayatnya ke-19 sampai 30. Ini kisah orang kaya dan Lazarus. Dan yang ketiga, tingkat ketiga, hukuman tingkat ketiga ini dan keempat disediakan untuk mereka yang berbalik ataupun melawan Allah, yang hati nuraninya tercemar, menghujat Roh Kudus dan mengganggu pembangunan dan perluasan kerajaan Allah. Dan keempat, hukuman tingkat keempat, kita telah melihat bahwa hukuman tingkat pertama dan kedua dan ketiga yang sangat mengerikan dalam kehidupan manusia dan yang akan terjadi, dan yang pertama dan yang kedua dan ketiga itu sangat kejam dan melampaui yang dapat kita bayangkan. Hukuman tingkat ataupun keempat ditunjukkan kepada yang melakukan dosa yang tak dapat diampuni. Hukuman tingkat keempat ini tidak hanya melakukan dosa-dosa ataupun yang tidak dapat nanti diampuni, tetapi memang karena hati nurani mereka juga gelap. Yang terakhir, penghukuman dalam eskatologi. Akhir zaman yang sudah diwujudkan pada dasarnya akan terjadi di dunia. Jadi pada penghukuman akhir ini ataupun yang terjadi nantinya pada eskatologi memang sudah diwujudkan penghukuman yang memang akan dinantikan ataupun memang yang sudah akan terjadi. Bahkan orang yang tidak percaya pada akhirnya berada dalam hukuman.
penghakiman sungguh sudah terjadi walaupun penghukumannya belum diterapkan. Dan penghukuman akhir nantinya akan banyak orang bercerai atau dosa-dosa yang telah diperbuat pada masa di dunia. Dalam arti bahwa hukuman akhir ini akan kepada orang-orang yang melakukan dosa-dosa semasa dia hidup di dunia, maka pada akhir nanti dia akan menerima ataupun akan dihukum sesuai penghukuman. Jadi kesimpulan dari makalah saya bahwa jelas bahwa dalam setiap kejahatan dan hukuman bukan hanya diikat dengan ilmu hukum biasa, tapi juga dengan yang ilahi. Kejahatan yang dilakukan terhadap manusia atau miliknya menjadi kejahatan terhadap Allah. Dan harus kita ketahui bahwa dihukum oleh Allah nantinya. Pelanggaran terhadap penetapan keagamaan harus juga dihukum oleh Allah. Cara hidup yang tidak baik ditolak oleh Allah dan dihukum oleh Allah sendiri nantinya pada penghukuman akhir. Terima kasih, Shalom. Shalom.